Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah kisah diceritakan bahwa seorang lelaki melalui sebuah kawasan perkuburan di suatu malam yang kelam dan sunyi. Tiba-tiba dia terpandang suatu cahaya yang terang benderang muncul dari sebuah kubur dan terus menjulang ke langit. Terpegun dan kaku melihat kejadian itu. Dia terpikir kemungkinan kubur ini adalah kubur seseorang yang sangat istimewa. Mungkin ia seorang wali Allah atau ulama atau orang soleh yang istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diambilnya sebatang kayu lalu dipajak di atas kuburan yang bercahaya itu. Keesokan harinya lelaki itu datang lagi ke kawasan perkuburan itu dengan ditemani beberapa orang kampung. Beliau ingin menyelidiki dan ingin mengetahui kubur siapakah yang sangat ajaib itu. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lelaki itu berkunjung ke rumah almarhum dan bertemu dengan istri si mati, lalu menceritakan keajaiban yang dilihat di perkuburan suaminya. Anehnya, istri almarhum terkejut dan keheranan. Dia sangat mengenal suaminya. Suaminya bukan siapa-siapa. Suaminya seorang petani biasa saja. Bukan seorang alim, bukan seorang ahli ibadah, bukan orang soleh, apalagi bukan imam, bukan muazzin, bukan guru Al-Quran. Malah suaminya tidak pandai membaca Al-Quran, dan dia tidak pernah mendengar suaminya membaca Al-Quran. Akhirnya lelaki itu bertanya, apakah perkara-perkara aneh yang almarhum selalu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya istri almarhum teringat suatu perkara yang selalu dilakukan oleh suaminya setiap kali sebelum tidur. Pada setiap malam suaminya akan mengambil wudhu, kemudian masuk di dalam suatu bilik, lalu diambilnya Al-Quran di atas rak, lalu dicium dan dipeluknya dengan penuh kecintaan dan kasih sayang. Dia akan duduk dan membuka Al-Quran itu sehelai demi sehelai seperti sedang membaca, sedangkan ia seorang yang muda Al-Quran. Dia akan meraba-raba ayat-ayat Al-Quran itu dengan tangannya, seolah-olah sedang menyentuh dan membelai sesuatu yang sangat dikasihi. Tambah istri almarhumnya lagi, dia pernah mendengar rintihan dan esakan tangis suaminya yang sangat sedih, mendayu-dayu dengan penuh penyesalan. Tuhanku, ampunkanlah aku, karena aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu ini. Janganlah engkau hukum aku di atas kebodohanku ini, ya Allah. Wahai kalam Allah, maafkan kesalahanku. Aku tidak mampu membaca kalimah-kalimahmu. Aku tidak dapat bersahabat denganmu. Aku tidak dapat memahamimu, tapi aku sangat mengasihimu. Aku sangat
mencintaimu. Wahai kalamullah, janganlah engkau mendakwa aku, jangan engkau menuduh aku di hadapan Allah di akhirat nanti. Lelaki itu meminta untuk melihat Al-Quran kesayangan suaminya itu benar dan sangat mengharukan. Apabila dia melihat naskah yang mulia itu kelihatan lusuh, helaian-helaiannya kelihatan selalu dibuka berkali-kali, dan ada bekas-bekas air mata di kertasnya, tanda seseorang sering menangis bercurai air matanya tak kalah membuka lembaran yang maha suci ini. Pastinya lelaki ini sangat mulia pribadinya, hatinya telah bersatu dengan ruh Al-Quran. Dia sangat mengasihi kalimah-kalimah Allah itu dengan sesungguhnya. Berarti ia mengasihi Allah dengan seluruh jiwa dan raganya. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita semua untuk menghidupkan Al-Quran di dalam masjid kita, di dalam rumah kita, di dalam diri kita setiap masa dan ruangkan masa setiap hari untuk membaca dan memahami isi-isi Al-Quran. Memuliakan Al-Quran saja sudah mendapatkan syafaat, apalagi kita belajar membaca dengan benar dan mengamalkannya. Demikianlah kisah seorang tidak bisa membaca Al-Quran tapi kuburnya bercahaya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.